Media sosial dikejutkan dengan Ivan Seventeen yang resmi diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara atau PFN. Kabar ini bukan hanya mengguncang masyarakat umum, tapi juga membuat sejumlah selebritas terkejut. Tentu saja reaksi dari rekan-rekan artis pun beragam. Luna Maya dan Chico Jericho tampak kebingungan, hanya bisa mengungkapkan perasaan mereka dengan emotikon melongo. Bahkan Adis Tizara yang baru saja meraih kesuksesan dengan film Dua Garis Biru juga terlihat speechless. Sementara itu, Kevin Julio memilih cara yang lebih kreatif untuk merespon. Dia mengunggah lirik lagu Selalu Mengalah dengan sedikit modifikasi, menyesuaikan dengan situasi baru Ivan sebagai dirut PFN. Dalam unggahan yang beredar, dijelaskan bahwa PFN adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri audiovisual. PFN saat ini sedang bertransformasi menjadi perusahaan pembiayaan film. Di tahun 2023, PFN mencatatkan pendapatan sebesar 2,7 miliar rupiah dengan laba mencapai 220 juta rupiah. Tentu saja ini menjadi sorotan bagi banyak orang, termasuk para seniman yang mempertanyakan rekam jejak Ivan dalam industri film. Reaksi Luna Maya sangat menarik perhatian. Dia mempertanyakan kompetensi Ivan dalam mengurus PFN mengingat latar belakang yang bukan dari dunia film. Adis Tizara pun tidak kalah kaget, hanya bisa mengungkapkan kekaguman dengan satu kata, "Hah?" Sementara itu, Adipati Dolken juga ikut berkomentar tentang kabar ini. Kevin Julio kembali memberikan reaksi yang lucu dengan mencuplik lirik lagunya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, mohon maaf banget nih, kita taunya dia ini tuh musisi gak sih? Kan banyak sinias keren kayak Mira Lesmana, Hanung Bramantyo. Setahu saya ya, sependek pengetahuan saya, beliau ini tuh bukan orang film. Jadi mohon maaf, aku agak meragukan kompetensinya gitu. Atau mungkin ini cuma pengalihan untuk menutupi kasus korupsi yang bertriliun-triliun itu. Ya, menurut kalian gimana deh? Ini bukan sekedar keputusan buruk, tapi ini penghinaan terhadap sineas, terhadap produser, terhadap profesional film lainnya yang telah berjuang bertahun-tahun untuk membangun industri ini. Penunjukan Ivan Seventeen sebagai dirut PT Produksi Film Negara atau PFN ini adalah tamparan keras bagi profesionalisme dan meritokrasi di Indonesia. Ini adalah contoh paling vulgar bagaimana jabatan di BUMN bisa diberikan kepada figur populer yang tidak memiliki kompetensi. Hanya karena apa? Hanya karena punya kedekatan politik. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan negara yang berperan penting dalam industri perfilman dipimpin oleh seorang yang bahkan tidak memiliki pengalaman di bidang itu sama sekali? Ya, kita lihat betapa kekuasaan saat ini masih atau bahkan terus menggunakan BUMN sebagai alat bagi-bagi jabatan, bagi kroni dan loyalis politiknya. Ivan Seventeen bukanlah sosok yang muncul karena kompetensi, siapa yang nyangka. Ini bukan kebijakan, ini dagelan. Kabar terbaru guys, Ivan Seventeen ditunjuk jadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Kita tahu bahwa track recordnya Ivan Seventeen itu di musik. Ya meskipun beberapa kali pernah menjadi produser gitu ya di film. Ya kan pengalaman beraktingnya, kemudian pengalaman perfilmannya ya mungkin masih banyak yang lebih expert lah. Tapi ya mau gimana pun ya ditunjuk langsung sama presiden. Saya jadi ingat dan saya jadi berharap gitu ya kata-kata Presiden Prabowo 2014 itu bisa diimplementasikan. Ini kata-katanya. Nah, ini kata-katanya Pak Presiden Prabowo. Tidak bisa lagi jabatan dibagi-bagi berdasarkan partai, apalagi jadi tanda terima kasih. Appointment must be based on merit. Jadi gimana menurut kalian? Sudahkah sesuai perkataan ini? Ivan Seventeen ditunjuk jadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Wow, ini kejutan. Karena aku pikir bakal diisi oleh nama-nama yang memang sudah besar di dunia film, seperti Christine Hakim, Joko Anwar, Slamet Raharjo, Mira Lesmana, dan banyak banget nama-nama besar lainnya yang punya pengalaman lebih banyak di dunia film. Tapi mungkin Pak Prabowo berpikir ya bahwa untuk menjadi Direktur Utama di PT Produksi Film Negara ini
tidak harus orang yang punya pengalaman segudang di dunia film, kan nanti masih ada staf khusus yang akan membantu Mas Ivan ini dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sepertinya kita memang harus mulai terbiasa ya melihat posisi-posisi strategis itu diisi oleh orang-orang yang tidak ahli di bidangnya gitu, tapi mungkin memiliki kedekatan dengan pemerintah, terus juga punya andil dalam mendukung pemerintah. Ya itu sah-sah aja, karena kan memang pemerintah punya hak penuh untuk memilih orang-orang yang bisa diajak kerjasama oleh pemerintah. Wong kadang jurusan mesin aja itu kerjanya malah di restoran, di rumah makan. Jadi memang jurusan itu tidak menjamin bahwa kita akan bekerja sesuai dengan jurusan kita. Itu normal, itu biasa. Jadi mulai dibiasakan ya, gak apa-apa ya. Kali ini kita ngomongin soal film, tapi soal PFL, yaitu soal pengangkatan Ivan Seventeen, seorang anak band yang tiba-tiba diangkat menjadi dirut PFL. Ini benar-benar kebijakan yang aneh ya. Jadi Ivan ini kan seorang anak band, seorang musisi ya, sebagaimana kita tahu ya, dengan lagu yang mendayu-dayu. Nah, tiba-tiba dia diangkat menjadi direktur utama PT Produksi Film Negara atau PFN. Ya, jujur ini langkah yang bikin geleng-geleng kepala sih ya. Karena PFN itu kan BUMN yang seharusnya menjadi garda terdepan lah untuk perfilman Indonesia. Tapi kok malah diberikan kepada orang yang sangat minim pengalamannya di dunia film. Jadi bingung ya untuk melihat apa korelasinya antara nyanyi di band dengan memimpin perusahaan film gitu. Pengalaman Ivan di dunia hiburan mungkin oke lah untuk ngeband sana sini, manggung sana sini, tapi ngurusin produksi film, strategi pemasaran film, atau bahkan mengerti seluk-beluk industri film itu ya beda ceritanya. Ini kan seperti kita menyuruh tukang masak untuk jadi dokter bedah ya. Bicara soal Ivan ya, kedekatan Ivan dengan tokoh politik memang ya sudah lama kita tahu ya. Dan ini justru yang membuat kita jadi curiga, jangan-jangan ya ini cuma jatah dukungan saja gitu ya, bukan karena memang dia yang paling layak untuk memimpin PFN ini. Ya kalau memang begini ya kasihan PFN-nya gitu ya, dijadikan alat politik. Dan saya rasa penunjukan Ivan ini juga meremehkan industri film, karena penunjukan ini seolah-olah bilang ya jadi dirut PFN itu gampang lah, yang penting populer, yang penting dekat dengan penguasa, dukung penguasa. Padahal film itu kan kompleks, butuh orang yang benar-benar punya visi, punya misi gitu, dan punya pengalaman serta tentunya jaringan yang kuat. Ya, jadi kalau soal ini saya pribadi sungguh pesimis ya dengan penunjukan PFN ini, penunjukan Ivan ini, karena PFN butuh pemimpin yang paham betul seluk-beluk perfilman, bukan sekedar selebriti yang punya nama besar atau terkenal gitu. Kalau tujuannya cuma buat menaikkan awareness saja, awareness dari masyarakat, ini sungguh alasannya sangat murahan sih. Banyak kok insan-insan perfilman kita yang sangat layak memimpin PFN ya. Ada Mas Eros Jarot, ada Garin Nugroho, banyak lagi lah yang sangat layak untuk memimpin perfilman kita. Tapi kenapa kok tiba-tiba Ivan Seventeen yang ada di sana gitu ya? Ya mungkin ya dengan latar belakang pendidikan ekonomi, katanya Ivan punyalah kemampuan manajerial yang tersembunyi. Ya mungkin dia punya visi segar yang bisa dibawa untuk PFN ini menjadi lebih baik. Tapi jujur ya, kemungkinannya sangat kecil sekali. Lebih besar kemungkinannya PFN ini akan jalan di tempat atau malah akan makin terpuruk sih. Ya, jadi penunjukan Ivan Seventeen sebagai dirut PFN adalah langkah yang cukup berani, atau yang bisa disebut ugal-ugalan lah malah gitu ya. Yang sayangnya lebih condong ke arah konyol sih, karena pemerintah seharusnya lebih serius dalam memilih pemimpin BUMN. Jangan cuma karena pertimbangan politis atau popularitas semata. Kasihanlah insan-insan dan industri film Indonesia.
Rekam jejak dirut PFN Ivan Seventeen di bidang perfilman. Seperti yang kita tahu ya, Rivian Fajarsyah atau yang biasa kita kenal sebagai Ivan Seventeen baru aja ditunjuk sebagai direktur utama di BUMN bidang perfilman, yaitu PT Produksi Film Negara atau PFN. So, berikut rekam jejak Ivan Seventeen di bidang perfilman. Yang pertama itu Sukep The Movie tahun 2019. Film ini nyeritain tentang perjuangan orang kampung dalam meraih cita-cita, cinta, dan persahabatan. Dirilis di bioskop-bioskop Kalimantan Barat, dan di film ini Ivan berperan sebagai dirinya sendiri. Yang kedua, itu ada Kemarin di tahun 2020. Film dokumenter drama yang disutradari oleh Opi Guava berdasarkan bencana tsunami Banten di tahun 2018. Ceritain tentang perjalanan band Seventeen mulai dari awal berkarir hingga akhirnya mereka terpisah karena tragedi bencana tsunami. Ivan juga udah pasti berperan sebagai dirinya sendiri. Yang ketiga, Melukis Harapan di Langit India tahun 2024. Film yang sebelumnya berjudul Balada Anak Negeri Dear Amitabh Bachchan ini ceritain tentang Devi, anak perempuan kerinci yang tumbuh besar bersama ibunya dan mempercayai kalau ayahnya adalah seorang Amitabh Bachchan. Sampai setelah dia dewasa, dia pergi ke India untuk bertemu ayahnya. Dibintangi oleh Masayu Anastasia, Atika Hasyolan, Teguh Rifnu Wikana, Raffi Ahmad, dan lain-lain. Dan di sini Ivan berperan sebagai Bruce Lee. Gimana menurut kalian soal rekam jejak Ivan di dunia perfilman ini? Apakah cukup layak untuk jadi seorang dirut di PFN? Tulis di kolom komentar.